Osama bin Laden lahir pada 10 Maret tahun 1957 di Riyadh, Arab Saudi, di tengah keluarga yang sangat kaya dan berpengaruh. Ayahnya, Mohammed bin Laden, adalah pendiri Bin Laden Group, perusahaan konstruksi raksasa yang dipercaya kerajaan Saudi mengerjakan proyek-proyek besar, termasuk renovasi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sejak kecil, Osama tumbuh dalam lingkungan elit, menikmati pendidikan terbaik dan hidup tanpa kekurangan materi. Namun, masa kecil Osama tidak sepenuhnya stabil. Ayahnya meninggal dalam kecelakaan pesawat ketika Osama masih sangat muda. Kehilangan figur ayah, ditambah kehidupan keluarga besar yang kompleks, membentuk kepribadian Osama yang cenderung tertutup, religius, dan disiplin. Ia dikenal pendiam, tidak mencolok, dan lebih memilih hidup sederhana meskipun memiliki kekayaan berlimpah. Pada akhir 1970-an, dunia Islam diguncang oleh peristiwa besar invasi Uni Soviet ke Afghanistan. Peristiwa ini menjadi titik balik dalam hidup Osama bin Laden. Konflik tersebut dipandang oleh banyak kalangan sebagai ancaman terhadap dunia Islam. Ribuan relawan dari berbagai negara Muslim datang ke Afghanistan untuk membantu perlawanan. Osama, yang saat itu masih berusia awal 20-an, ikut terlibat. Awalnya, peran Osama bukan sebagai pejuang garis depan, melainkan sebagai penyokong logistik dan pendanaan. Ia menggunakan jaringan keluarga dan kekayaannya untuk membangun kamp pelatihan, rumah sakit lapangan, dan jalur suplai bagi para mujahidin. Di Afghanistan, ia bertemu tokoh-tokoh ideolog radikal, termasuk Abdullah Azzam, yang sangat memengaruhi pandangan keagamaannya. Dari konflik Afghanistan inilah benih jaringan internasional terbentuk. Para pejuang datang dari berbagai negara, membawa semangat jihad lintas batas. Setelah Uni Soviet menarik pasukannya pada akhir 1980-an, banyak dari mereka kembali ke negara masing-masing dengan pengalaman perang dan ideologi yang mengeras. Osama bin Laden melihat potensi besar dalam jaringan ini. Pada tahun 1988, ia mendirikan organisasi yang kemudian dikenal sebagai Al-Qaeda, yang berarti basis atau fondasi. Awalnya, Al-Qaeda berfungsi sebagai jaringan koordinasi mantan pejuang Afghanistan. Namun, seiring waktu, organisasi ini berkembang menjadi jaringan ekstremis global dengan agenda ideologis dan operasional yang jauh lebih luas. Hubungan Osama dengan pemerintah Arab Saudi mulai memburuk setelah Perang Teluk ke 1991. Ketika Irak menginvasi Kuwait, kerajaan Saudi mengizinkan pasukan Amerika Serikat dan sekutunya ditempatkan di wilayahnya. Bagi Osama, kehadiran militer asing di tanah yang dianggap suci adalah penghinaan besar. Ia secara terbuka mengkritik kebijakan tersebut. Sikap ini membuat Osama semakin terasing dari negaranya sendiri. Pemerintah Arab Saudi akhirnya mencabut kewarganegaraannya. Osama pun meninggalkan Arab Saudi dan menetap di Sudan, di mana ia membangun bisnis, kamp pelatihan, dan memperluas jaringan militannya. Tekanan internasional terhadap Sudan membuatnya kembali berpindah, hingga akhirnya kembali ke Afghanistan pada pertengahan 1990-an di bawah perlindungan rezim Taliban. Di Afghanistan, Al-Qaeda berkembang pesat. Kamp-kamp pelatihan dibangun, ideologi diperkuat, dan operasi internasional direncanakan. Osama bin Laden secara terbuka menyatakan permusuhan terhadap Amerika Serikat yang ia anggap sebagai musuh utama dunia Islam. Pernyataan-pernyataannya mulai tersebar luas melalui rekaman video dan audio. Serangan demi serangan mulai terjadi. Pada 1998, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Kenya dan Tanzania dibom, menewaskan ratusan orang. Serangan ini menandai Al-Qaeda sebagai ancaman global. Amerika Serikat menetapkan Osama bin Laden sebagai buronan utama dan menawarkan hadiah besar bagi siapapun yang memberikan informasi tentang keberadaannya. Puncak dari rangkaian aksi Al-Qaeda terjadi pada 11 September 2001. 4 pesawat komersial dibajak. 2 menabrak menara kembar World Trade Center di New York, 1 menghantam Pentagon, dan 1 lagi jatuh di Pennsylvania. Hampir 3.000 orang tewas. Dunia terkejut. Peristiwa ini mengubah arah sejarah global. Setelah serangan tersebut, Osama bin Laden menjadi simbol terorisme internasional. Amerika Serikat melancarkan perang melawan teror, menyerbu Afghanistan untuk menjatuhkan Taliban dan menghancurkan Al-Qaeda. Meski banyak jaringan Al-Qaeda berhasil dilemahkan, Osama sendiri berhasil meloloskan diri. Selama hampir 1 dekade, keberadaan Osama bin Laden menjadi misteri. Ia diyakini berpindah-pindah antara wilayah terpencil, bersembunyi dari teknologi modern,
dan menghindari komunikasi terbuka. Sementara itu, Al-Qaeda mengalami perubahan, terpecah menjadi berbagai cabang regional dengan tingkat kontrol pusat yang semakin lemah. Pada 2 Mei tahun 2011, pencarian panjang itu berakhir. Pasukan khusus Amerika Serikat melancarkan operasi rahasia di Abbottabad, Pakistan. Dalam operasi tersebut, Osama bin Laden tewas. Jenazahnya kemudian dimakamkan di laut untuk menghindari simbolisasi makam. Kematian Osama bin Laden disambut beragam reaksi di seluruh dunia. Bagi sebagian itu adalah keadilan bagi ribuan korban. Bagi yang lain itu menandai akhir dari satu bab konflik global yang panjang. Namun, ekstremisme tidak serta-merta berakhir. Ideologi yang pernah ia sebarkan tetap hidup dalam berbagai bentuk dan kelompok lain. Osama bin Laden kini tercatat dalam sejarah sebagai figur yang mengubah wajah keamanan global, hubungan internasional, dan persepsi dunia terhadap terorisme. Kisahnya menjadi pengingat bahwa ideologi ekstrem, jika bertemu dengan sumber daya, jaringan, dan momentum sejarah, dapat membawa dampak yang sangat luas dan destruktif. Dokumenter ini bukan untuk memuliakan, melainkan untuk memahami. Karena memahami sejarah adalah langkah awal untuk mencegahnya terulang kembali.